Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan saya sendiri Muhammad Abrar. Saya Gunawan Kilanu. Dan saya Dina Putri Ariyanti. Dan saya Muhammad Sofwan Citamu. Dan saya Zulfikar Laya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian sengketa, ada dasar hukum, kemudian cara menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, kemudian ada contoh kasus. Nah, dari pengertian sengketa mungkin akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudara Safwan Tamu. Kepada saudara Safwan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama itu ada pengertian sengketa. Sengketa memiliki arti terminologi kita kata sebagai sebuah keadaan di mana keadaan itu bermasalah di bidang perniagaan atau dalam kegiatan mencari keuntungan dengan cara terdapat dua pihak atau lebih yang dapat memiliki kewenangan untuk menghendaki pihak lainnya. Di lain sisi dapat diartikan juga adanya ketidaksetaraan yang ada di dalam sebuah kepentingan pribadi dalam sebuah perikatan yang mengakibatkan hak pihak lainnya tidak terpenuhi. Banyaknya kegiatan bisnis yang bisa mencapai lebih dari ratusan bahkan jutaan tentunya pasti akan menghasilkan suatu permasalahan, yakni sengketa yang mempengaruhi arus kegiatan masing-masing pihak sehingga harus diselesaikan dengan cepat dan adil. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Menurut Nurningsi Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Selanjutnya dasar hukum yang akan disampaikan oleh saudari Andini Putri. Kepada saudari dipersilahkan. Dasar hukum arbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, merupakan undang-undang Indonesia yang mengambil prinsip-prinsip dari konvensi internasional tentang penyelesaian investasi antara negara dan investor asing. Tujuan konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada investor asing ketika mereka menanam modal di negara asing serta untuk menetapkan mekanisme penyelesaian yang bersifat internasional. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang akan disampaikan oleh saudara Zulfikar Laya. Pada saudara dipersilakan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Dalam kalangan ini dunia bisnis umumnya lebih mendahulukan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi di antaranya para pihak. Daripada penyelesaian ini melalui lembaga litigasi atau peradilan, hal ini terjadi karena dan sekarang ini adalah suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausus penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sedang populer dan paling dianjurkan untuk digunakan dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa
sengketa lainnya. Dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan para pelaku bisnis dalam memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama. Karena itu diperlukan dan diketahui dasar pertimbangan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis. Sebelum menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak atau diwakili kuasa hukumnya terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak. Namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki putusan yang bersifat final dan meningkat. Bagi para pihak yang bersengketa dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang telah ditentukan oleh lembaga arbitrase tidak boleh dijadikan lagi ke dalam pengadilan berdasarkan asas pacta sunt servanda pada pasal 1338 KUHP Perdata. Alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di Indonesia dikenal dengan macam, yaitu arbitrase institusional bersifat permanen dan lembaga sebagai organisasi, dan arbitrase ad hoc bersifat sementara atau temporer. Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selanjutnya disingkat BANI, yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1997. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oke, selanjutnya itu mungkin ada contoh kasus yang akan disampaikan oleh Saudara Gunawan Pelamo. Saudara dipersilakan. Berikut ada beberapa contoh kasus, yaitu pada tahun 2010 dengan perusahaan Sourcing Mining dan Planet Mining serta pemerintah Indonesia. Gugatan bermula dari pencabutan izin kedua usaha perusahaan oleh pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Sourcing Mining dari Inggris pernah mengantongi izin tambang seluas 350 km di Busang, Tulen, Muara Hau dan Muara Anclong dengan mengeksekusi 75% PT Saham Ritlatama Group serta Planet Mining asal Austria, merupakan anak perusahaan Sourcing Mining. Sebelumnya telah mengajukan gugatan hukum pada Petun Samarinda, namun hasilnya sama, pencabutan izin usaha oleh Bupati MA dan hasilnya tetap sama, hingga Sourcing Mining membawa kasus ini ke arbitrasi internasional atas putusan ICSID tersebut. Indonesia berhak memperoleh gugatan senilai 1,31 miliar USD atau sekitar 17 triliun. Berikutnya ada antara Kemenhan dan RI dan Avanti Communication. Kasus ini bermula pada Avanti memosisikan satelit Artemis di slot orbit 1.123 derajat DT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot orbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar 30 juta USD ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima 13,2 juta USD. Akhirnya pada Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan Artemis pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti
ini sebesar 20,75 juta USD selamanya 30 Juli 2018. Itulah tadi poin-poin yang disampaikan oleh kelompok kami terkait dengan pengertian dasar hukum, penyelesaian sengketa melalui arbitrasi dan juga contoh kasus. Sebagai kesimpulan, jadi proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrasi melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu permohonan arbitrasi diajukan dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat kedua belah pihak yang berselisih, uraian singkat mengenai pokok perkara serta tuntutan yang diajukan, dan kemudian selanjutnya kedua belah pihak memilih arbiter. Setelah arbiter ditunjuk, proses pemeriksaan dan persidangan dimulai. Ketua Badan Arbitrasi menginstruksikan kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang arbitrasi pada waktu yang ditetapkan. Pada awal persidangan, para pihak akan diupayakan untuk mencapai kesepakatan damai, dan jika tercapai akan dibuat akta perdamaian. Jika upaya perdamaian gagal, majelis arbitrasi melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Setelah majelis arbitrasi menganggap pemeriksaan telah memadai, ketua majelis akan menutup pemeriksaan dan menetapkan hari sidang untuk pengucapan putusan. Jadi itulah tadi poin-poin maupun kesimpulan dari kelompok kami penyelesaian sengketa melalui arbitrasi. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.